kita ingin menelusuri bagaimana lahirnya orat di Indonesia itu tidak bisa terlepas dari dua hal. Kesatu adalah Wanadrinya sendiri sebagai pelaku, kedua adalah alamnya. Jadi pada saat itu kita punya Sungai Citarum yang masih banyak di segmen-segmennya itu adalah bagian yang berarus deras gitu. Wanadri mengadakan satu event besar yang namanya Citarum Rally 1 gitu kan. Nah, dalam Citarum Rally 1 itu terjadi musibah. Jadi beberapa dari pesertanya meninggal dunia. Nah, itu sebetulnya satu titik, satu tonggak sejarah pertama. Jadi dari Citarum Rally 1 itu yang namanya orat itu udah mulai dikenal. Bahkan mungkin orang-orang kenal Wanadri karena Citarum Rally-nya pada saat itu. Mulai dari situ kita di Wanadri mempelajari orat dengan lebih teknis gitu. Secara teknisnya kita mulai buka literatur dan sebagainya. Terus faktor alamnya udah mulai dipelajari lagi, faktor manusia dan peralatannya segala macam. Sehingga 2 tahun kemudian, tahun 77, kita mengadakan lagi Citarum Rally 2. Sekolah Olahraga Arus Deras Wanadri 2024 ini adalah bagian dari kegiatan MPP atau Mabimnya Anggota Muda Wanadri Angkatan Hujan Lembah Dasa Askara. Secara umum materi yang diberikan menjadi 3 kelompok besar materi, yaitu River Sense, River Rescue, dan Rapid Teknik. Kenapa kami memilih Sungai Citarik? Kami merasa bahwa Sungai Citarik ini mempunyai variasi medan yang bisa mewakili apa yang kami inginkan secara kurikulum. Karena si Sungai Citarik ini bisa diarungi dari agak ke hulu, yaitu daerah Cialing, kemudian sampai ada segmen dari Cialing sampai Pajagan, itu dengan klasifikasi sungai kelas 2 atau 2+ ya. Itu cukup baik untuk para pemula mempraktekkan materi yang sudah didapat sebelumnya. Kemudian setelah melewati segmen pertama Cialing Pajagan, diharapkan selanjutnya si peserta bisa atau sudah terbentuk kemampuan sebagai awak yang baiknya untuk dibawa ke sungai kelas 3, yaitu kebetulan di sini juga ada, yaitu dari segmen Citarik sampai dengan ke hilir sampai dengan Cikadu. Untuk pembelajaran di Sekolah Arus Deras ini, saya sudah mendapatkan beberapa materi, terutama itu ada renang defensif dan juga renang ofensif. Untuk pengalaman di renang defensif dan renang ofensif sendiri, itu kemarin saya sempat merasa tidak rileks gitu, grogi. Kemudian karena masuk di hall yang cukup deras gitu, sampai dengan nggak bisa napas dan juga harus tenggelam juga begitu, dan harus direscue dengan
rescue rope gitu. Dan itu juga cukup pengalaman yang sangat-sangat membekas gitu. Karena saya juga pada dasarnya tidak bisa berenang. Hal yang menantang itu adalah ketika mau masuk ke jeram hole. Saat mau masuk itu tegang banget gitu, adrenalin tuh begitu tinggi. Ketika sudah terlalui merasa wah lega gitu, pengen ada lagi nggak sih, ada lagi nggak gitu. Ketika pendayungan itu seirama, itu artinya jalannya akan bagus gitu dan juga sesuai dengan target. Seperti kita masuk ke arus itu harus sesuai dengan momen. Intisari dari dua hari pengarungan ini yaitu harus tetap fokus, konsentrasi karena memang untuk terjadi kendalanya itu sepersekian detik gitu. Jadi kalau misalkan memang kita kurang konsentrasi dan tidak fokus, itu bisa menyebabkan kita untuk terjatuh dan ya itu yang hal yang kita tidak inginkan gitu. Kami mengharapkan dari hasil akhir dari kegiatan sekolah orad yang dilaksanakan di Sungai Citarik ini menghasilkan para penggiat olahraga arus deras baru di Wanadri, ya, regenerasi gitu ya. Karena sekolah ini adalah salah satunya mempunyai tujuan tersebut gitu, untuk mengkader para penggiat olahraga arus deras Wanadri sehingga nantinya mereka juga terpicu untuk melakukan kegiatan ekspedisi olahraga arus deras supaya apa yang sudah dirintis oleh senior-senior sebelumnya tetap berkesinambungan dan berkelanjutan sehingga membuat olahraga arus deras makin dikenal secara umum di Indonesia.